Perkenalkan, nama saya Azimah Zalzalah Istiqomah dengan NPM 256912094. Di sini saya ingin menampilkan hasil dari eksperimen saya bersama adik-adik yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Eksperimennya itu tentang gunung lava mini yang bisa meletus seperti gunung berapi. Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore. Gimana kabar adik hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik ya semuanya pada hari ini. Nah di sini sebelum itu kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Azimah Zalzalah Istiqomah. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Azimah. Oke? Nah, karena kak udah memperkenalkan diri kakak, di sini kak juga mau tahu nih siapa aja nama adik-adik yang ada di sini. Buat adik-adik yang sebelah kanan, nama? Akil. Selanjutnya? Boleh, nama aja. Panggilannya Akil. Adik sebelahnya? Panggilannya? Khalid. Yang sebelahnya? Muhammad Afan Sidik, panggilannya apa? Afan. Adik yang satu lagi? Namanya? Nama aku siapa? Aku Kelani. Panggilannya? Hah? Panggilannya siapa? Cika. Oke. Baik, karena adik-adik semua udah perkenalkan diri. Di sini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk melakukan eksperimen, yaitu berupa gunung lava mini yang bisa meletus seperti gunung berapi. Nah, contoh-contoh gunung berapi yang aktif di Indonesia itu ada beberapa macam deh. Yang pertama itu ada gunung Merapi, gunung Bromo, gunung Semeru, Anak Krakatau, Ijen, dan banyak lagi. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu gunung berapi? Tahu. Nggak tahu. Nah, gunung berapi itu adalah sebuah gunung yang bisa meletus, yang mengeluarkan lava, abu, dan gas dari dalam bumi. Nah, kalau lava itu adalah sebuah batuan cair yang sangat panas yang keluar saat gunung berapi itu meletus. Tujuan percobaan kita pada hari ini yaitu bertujuan agar adik-adik bisa mengenal reaksi kimia sederhana, belajar tentang gunung berapi, selain dikasih tahu adik semua, dan lagi itu adik bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, ada pun alat dan bahan yang kita gunakan untuk eksperimen percobaan gunung lava ini. Yang pertama itu ada kardus bekas, kertas bekas, lakban, lem, gunting, botol aqua plastik sedang, soda kue, warna makanan, cuka, dan juga sabun cuci piring. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Nah, di sini kakak udah nyiapin nih media gunung lavanya. Jadi di sini nanti kita tinggal memasukkan gimana proses meletusnya gunung berapi. Oke. Nah, nanti masukkan baking sodanya ke dalam gunungnya ya. Nanti pas kakak suruh ya. Nah, adik nanti boleh teteskan warna ya ke dalam gunungnya. Tapi nggak banyak ya. Nah, nanti adik masukin sabun cuci piringnya ke dalam. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu adik masukin sabun cuci piringnya, boleh masukin ya. Siapa aja ke dalam sini. Masukin semuanya ya. Masukin aja nggak apa-apa. Boleh deh, aku masukin pada 3 sendok makan ya. Lagi. Terus. Boleh masukin gitu dulu. Boleh masukin juga. Lagi. Nah, sekarang kita boleh masukin warna makanannya ke dalam.
Tuh. Oke, udah. Bahan-bahannya nih. Nah, di sini kakak akan masukin bahan yang terakhir ya. Nah. Berarti emang kurang banyak ya. Nah, Warnanya juga tuh. iya. Nih, warnanya. Awas. Berarti kurang lebih berarti ada nampak ya gimana cara proses meletusnya gunung berapi. Nah, seru nggak rasanya? Nah, apa yang terjadi saat kakak tuangkan cuka tadi? Tuangkan cuka apa busa-busanya keluar. Ah, iya betul, munculnya banyak gelembung, cairan busa keluar dari botol, dan bisa dikatakan busa ini sama seperti lava yang keluar dari gunung berapi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada baking soda dengan sabun cuci piring sama pewarna makanya sama. Iya betul, pintar ya. Nah, dia terjadi itu karena ada campuran soda kue dan cuka yang saling bercampur. Kedua zat itu dia menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas ini dia mendorong cairan keluar sehingga terlihat seperti lava yang ya. Jadi lava busa yang keluar ini nggak lava sungguhan ya, tetapi hasil reaksi dari bahan kimia yang sudah kita campurkan tadi. Contoh sederhananya tuh sama seperti adik-adik meniup balon nih, balon kayak di acara ulang tahun. Nah itu kan dia bisa mengembang karena adanya udara. Nah kalau di percobaan kita kali ini, dia terjadi karena gas karbon dioksida yang terbentuk mendorong cairan keluar seperti letusan. Itulah sebabnya gunung lava Minggita itu bisa meletus. Nah, manfaat kita untuk belajar hari ini yaitu agar adik-adik semua bisa mengamati perubahan, bertanya dan mencari jawaban, berani mencoba hal baru, dan juga adik-adik semua bisa mengenal ilmu pengetahuan. Karena sains itu ada di sekitar kita di setiap harinya. Nah, di sini adik-adik ada yang ingin bertanya tidak? Ada, saya Kak. Boleh? Mau nanya apa tuh? Gimana cara pembuatannya? Pembuatan apa? Pembuatan Gunung berapinya. Nah, cara membuat gunungnya tuh adik-adik siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahannya itu yang pertama itu kardus bekas, seperti kardus minuman atau kotak Indomie. Ada juga kertas bekas, kertas bekas, lem, gunting, sama botol aqua yang sedang. Nah, kalau bahan dan alatnya sudah ada semuanya, adik-adik semua bentuk kardusnya itu seperti wadah yang peta yang kakak buat sekarang nih sebagai alas untuk gunungnya. Kalau udah siap, adik-adik tinggal letakkan botol aqua sedang di tengah-tengahnya. Adik lem pakai lem tembak di bawahnya agar botol itu nempel dengan alas untuk gunung berapinya. Nah, kalau udah, adik sediakan potongan kardus panjang-panjang untuk jadikan kerangka bentuk gunungnya nih, kayak gini. Nah, kalau udah kelilingnya dibuat kerangkanya, isi kerangka yang kosong itu dengan kertas bekas. Gumpulan kertas bekas itu adik Kepal-kepal. gumpal-gumpal dan adik masukkan ke dalam agar gunungnya itu seperti berisi gitu. Nah, kalau udah, adik-adik semua boleh tutup gunung-gunungnya itu dengan kardus lagi biar terlihat rapi. Agar lebih kokoh, adik lakban kerangka gunungnya tadi menggunakan lem ini. Adik lem sekeliling sampai yang retak. Kalau udah boleh ditutup dengan kertas bekas seperti koran atau majalah. Kalau sudah selesai, adik-adik boleh hias. Bisa membuat rumput, pohon, atau batuan. Nah, kalau adik-adik udah selesai buat kerangka gunungnya, adik-adik semua boleh menghias gunungnya, entah menambah rumput, bebatuan, pohon-pohon kecil gitu, dan bisa memberikan warna yang di ujung gunungnya biar terlihat seperti lava yang keluar. Udah paham? Oke, baik. Di sini kakak ada pertanyaan nih untuk adik-adik semua. Kalau adik-adik semua bisa jawab, boleh angkat tangannya dan sebutkan apa jawabannya. Tapi jangan jawab dulu ya, baru
angkat tangan dulu baru dijawab. Pas tetap itu baru dijawab, oke? Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi saat cuka dan soda kue kakak campurkan? Siapa yang tahu? Ya, apa Cika? Iya, betul apa? Nah, pertanyaan kakak selanjutnya itu, apa nama percobaan kita pada hari ini? Iya, betul. Nah, pertanyaan kakak selanjutnya, apakah busa yang keluar tadi adalah lava sungguhan? Kita tahu? Tidak. Iya, betul. Nah, pertanyaan kakak yang terakhir itu, bahan apa saja yang kita gunakan pada eksperimen hari ini? Saya Kak. Boleh? Cuka, soda, baking soda, warna makanan sama sabun cuci piring. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, kesimpulan kita pada eksperimen hari ini yaitu gunung berapi itu dia dapat mengeluarkan lava, dan juga soda kue ketika dicampurkan dengan cuka itu dia bereaksi. Reaksi tersebut dia menghasilkan gas karbon dioksida. Gas itu membuat cairan berbusa dan terlihat seperti letusan gunung lava. Nah, karena tadi kita udah berhasil melakukan eksperimennya, adik-adik juga udah paham dan adik sudah mengerti bagaimana proses terjadinya meletusnya gunung berapi. Semoga untuk kedepannya adik-adik bisa memprakteknya bersama teman-teman yang lain. Karena tadi adik-adik semua udah bisa menjawab pertanyaan dari kakak, di sini kakak ada sedikit gift untuk adik-adik semuanya. Ini untuk Akil. Ini untuk adik. Ini untuk adik. Nah, ini untuk adik. Kakak ucapkan terima kasih ke adik-adik semuanya karena udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti eksperimen dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.